Yap, halo semuanya. Kenalin, aku adalah Saras. Ini adalah podcast pertamaku. Aku sangat bosan akhir-akhir ini, dan udah 1 tahun lebih aku harus sekolah daring. Ya, sebenarnya aku ingin sekali melihat lingkungan sekitar. Tapi, dengan keadaan saat ini tidak memungkinkan sehingga aku hanya bisa melihat di televisi. Dan saat ini, aku itu mau sharing sama teman semua dan teman dekatku, yaitu Laras. Hari itu Laras mengirimkan sebuah foto kepadaku. Dia sedang makan gudeg di salah satu warung yang berada di Yogyakarta. Makanan itu terlihat sangat lezat. Sudah lama juga aku tidak berlibur ke Jogja. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak fokus pada makanan khas Yogyakarta ini, yaitu tumpukan sampah bungkus makanan dan sisa makanan. Waktu itu, aku pun bertanya pada Laras, kenapa ada sampah yang begitu banyak di dekat warung makan? Hai Saras, aku juga sebenarnya bingung mengapa banyak tumpukan sampah di area warung makan itu. Dan kalau dilihat-lihat, sampah itu berasal dari warung makanan sekitar, seperti warkop, kafe, pedagang keliling yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik. Bahkan, saking banyaknya tumpukan tersebut sampai tercium bau menyengat di area tempat aku makan loh. Lalu, apakah tidak ada pelanggan yang mengkritik tempat jualan ini? Beberapa hari lalu, ayahku sempat cerita mengenai tempat makan itu. Laras, kamu tahu nggak, di warung gudeg kesukaanmu beberapa hari lalu, ada pelanggan yang kelihatannya marah dan protes sampai salah satu kursi warungnya dibanting. Hah? Kok bisa ya? Kenapa? Dia protes di sana karena aroma tidak sedap yang sangat menyengat dan membuat selera makan hilang karena baunya yang mengganggu. Nah, itu yang dibilang sama ayahku. Aku juga kaget sebenarnya. Tapi, kalau dilihat dari kondisinya, aku udah pasti menduga kalau bakal seperti itu. Seharusnya, pengusaha mementingkan kehigienisan dan kebersihan dari warungnya untuk menghindari kerugian. Bener banget sih, Ras. Kalau dilihat dari ekonomi, pastinya pengusaha makanan itu bakalan rugi besar-besaran. Tapi, untuk bumi kita ini, banyak sekali dampaknya. Terutama kalau sampah itu dibuang ke sungai. Bener kan? Ih, bener banget. Kayak keadaan sungai belakang sekolah kita. Keadaannya sekarang sangat kerut dan sampah di mana-mana. Padahal, sebelumnya sungai itu sangat dipenuhi flora dan fauna yang indah. Kamu ingat kan? Waktu itu kita sempat dokumentasi di sana dan banyak sekali bunga-bunga yang indah seperti anggrek. Hah? Beneran? Padahal baru kemarin kita foto-foto, tapi udah hancur. Sebenarnya siapa sih yang menjadi pelaku utamanya pembuangan sampah ini? Kenapa mereka masih terus-terusan membuang sampah di sungai? Tanpa mereka sadari, Indonesia sebagai negara maritim ini seharusnya meningkatkan sumber daya laut, seperti budidaya ikan hias, ikan tawar, dan ikan laut. Tuh kan, masih ingat nggak podcast dari Menteri Pendidikan kita? Beliau sempat menyampaikannya begini. Indonesia mendapatkan urutan kedua sebagai penyumbang sampah terbesar, khususnya sampah makanan, sedotan, plastik, dan juga snack makanan. Kalau kita mau mengatasi, sebenarnya juga nggak sulit kan? Kita juga punya dukungan dalam diri kita untuk menciptakan komunitas peduli lingkungan, cinta lingkungan, dan yang paling penting adalah bersatu dan menerima semua orang dalam satu tujuan, yaitu mengembalikan lingkungan yang sehat. Tepat sekali, kita itu harus bersatu, kayak perjuangan negara kita dulu, dan kita harus mempertahankannya. Dengan apa? Ya dengan menjaga flora dan fauna kita untuk menghindari kelangkaan. Bener sih, tapi ya kembali lagi bahwa manusia itu harus sadar diri. Ingat nggak apa yang dikatakan oleh Wali Kota Bandung? Pemerintah berusaha untuk menyelamatkan, tetapi manusia sebagai masyarakat juga harus sadar diri untuk tidak mengulanginya. Ya bener sih, Sa. Percuma dikasih tahu kalau mereka gak mau ambil literasi dan refleksi kesadaran diri. Ya memang gitu sih, kalau yang berusaha cuma pemerintah dan kita tidak, sama saja dengan percuma kan? Oh iya guys, berhenti buat membuang sampah sembarangan. Tetapi, olah sampah itu menjadi sumber penghasilanmu, oke? Kayaknya kita udah cukup banyak nih sharing di sini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. See you in the next podcast.